Terima kasih kamu telah kembali mendengarkan Sabi Lur. Saatnya berbincang, Lur. Jadi emang lu dari awal juga udah ke event ya, cuma bedanya di tempat yang di agensi itu lu merangkap sebagai AE juga yang cari klien lah ya ibaratnya. Nah, setelah itu kan lu sebenarnya nggak langsung kerja di tempat yang sekarang kan? Sempet sih di media juga, tapi media radio. Kalau yang sekarang itu media yang di kanal YouTube. Gitu nggak sih, benar nggak sih Kak? Nah, Kalau yang di media radio itu itu juga cuman bentar sih, itu ya juga dapatlah pelajaran gimana di belakang layar radio. Ternyata radio juga nggak cuma announcer atau producer atau music director, tapi juga sama aja sebenarnya kayak media lain, dia juga punya program yang ditawarkan, terus harus ada target iklan yang dibeli kayak di TV gitu-gitu juga. Tapi beda treatmentnya kan karena itu memang hanya suara ya, memang hanya audio, jadi teknisnya juga nggak seribet kalau teknis di TV gitu sih. Tapi seru ya ada sponsor juga kan kalau maksudnya nyari sponsor juga, ya kan? Ada AE-nya juga nggak sih di media yang itu? Ada. Pertanyaan gitu. kok kurang berbobot ya, mohon maaf ya Bu Hani. Gak apa-apa juga sih Kak. Jadi inilah kenapa gue bilang jalan alur kerjanya Han itu dari awal itu seru menurut gue, karena emang dari awal tuh udah di event kan, yang di turnamen basket itu. Dulu tuh pengen tuh ikutan itu jadi panitia, cuma nggak dapet akses karena gue bukan anak komunikasi. Yang dapet akses tuh, yang dapet infonya tuh anak komunikasi, gue bukan. Nah, dari awal udah ikutan turnamen, terus habis itu ke agensi yang justru nambah lagi kan pelajarannya, yang apalagi kalau event tuh pokoknya setiap event pasti ada pelajaran baru dan tekanannya beda-beda gitu, ya nggak sih? Betul. Nah, event itu beda lagi, dan yang di Magetan, apa tuh Magetan ya? Apa tuh yang mana Kak? Kok Magetan sih? Maksudnya di event yang di di media yang sebelum yang sekarang itu juga beda lagi kan treatmentnya sama yang di agensi, ya kan? Di sebelumnya itu sebenarnya aku bikin event, tapi lebih ke mengintegrasikan juga antara event off air ke digital activity di sosmed sama di program on airnya sih Kak. Oh, itu kurang lebih sama kayak di TV juga sih ya, kayak gitu. Iya. Kalau yang di media radio kayak gitu sih kurang lebih. Kan kalau misalkan gue pernah tuh datang ke istilah tuh kita mau ngadain event kan, komunitas nih, asik kan, komunitas ngadain event, terus kita kerjasama sama salah satu radio di Jakarta. Kita diundang, di interview, terus dia itu si penyiar itu multitasking banget, jadi dia sambil ngomong, dia sambil nge-tweet gitu. Wow, keren banget gitu. Sama ini sih mengoperasikan alat-alat sebanyak itu gitu. Iya. Lagi switcher apalah itu ya. Iya, maksudnya kalau misalkan penyiar radio aja dia ngomong sambil live tweet, ini berarti ada event off airnya juga kan ya, itu juga sambil live tweet gitu-gitu ya? Tergantung sih Kak, mungkin ada beberapa project yang paketannya beda atau gimana gitu ya antara salesnya sama klien. Tapi kebanyakan sih kalau misal dia udah ambil iklannya dengan nilai yang tinggi, mungkin ini koreksi ya guys kalau salah, karena bentar doang waktu itu kebetulan di radio. Jadi ya udah langsung off airnya gimana, online-nya gimana, on airnya gimana gitu, dan tuh harus ada benang merahnya. Iya. Kalau misalkan yang itu berarti kalau di radio itu kayak live tweet itu memang nggak sekalian promo programnya ya? Itu bukan bidang. Kalau waktu itu sih kebetulan ada sendiri sih Kak bagian sosmednya. Oh gitu. Kalau di aku mungkin waktu itu kebetulan namanya Markom, kalau nggak integration ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi kan kalau kreatif itu tetap harus ada berdampingan dengan tim teknis atau tim off air atau tim on ground activation ibaratnya lah ya.
Jadi waktu di radio itu ada 2 tim on ground. Ya. Apa sih 2 tim teknis lah ya, beratnya satunya itu untuk yang aku koordinasi untuk event klien, satunya aku koordinasi untuk orang yang bikin event untuk campaign atau promo atau aktivasi kantorku sendiri saat itu. Oke. Media sendiri itu gitu. Paham gak sih guys? Oh, Sorry ya kalau belibet. nggak apa-apa, dimaklum kalau Jadi ada BTL sama off air activation. Nah itu BTL adalah below the line. Apa? Itu kegiatan off air. Oh, oke. BTL. Kegiatan. Kalau ETL above the line. Above the line itu kayak misal siaran on air atau siaran di TV, di radio gitu Kak. Semisal ada event off air gitu dari radionya live ini juga nggak sih, apa ya? Kalau live sih biasanya live liputan. Jadi misal eventnya minggu nih, atau misal eventnya hari kerja atau gimana gitulah ya, pokoknya ada program on air saat itu. Nah, pas program on air itu kalau misal sekalian sama liputan, dapat ada paketan liputan, ya bakal ada reporter yang akan liputan secara live untuk masuk di program on airnya waktu itu gitu. Iya. Sama kayak di TV sih sebenarnya kurang lebih sistemnya. Nah, maksudnya kayak gitu. Oh, kurang lebih sama ya, cuma beda mediumnya aja ya. Kalau itu radio, ini TV. Nah, Betul. kurang lebih nggak sama juga ya sama yang di media sekarang, nggak cuma suara tapi ada audionya juga, cuma bedanya dia nggak on air di TV tapi di YouTube. Gimana sekarang? Kalau sekarang adaptasi lagi sih Kak, belajar lagi karena sekarang kan lebih ke kanal YouTube ya. Ya. Lebih ke sosial media juga. Ada sih program di TV. Tapi tetap yang diutamakan yang di kanal gitu. Jadi kalau yang di sini lebih menyesuaikan ke target, ke sasaran event gitu-gitu sih. Jadi benar-benar yang anak muda banget. Target audiensnya. Iya. Sebelumnya juga bukan anak muda ya? Anak muda juga sih, tapi mungkin kalau yang ini tuh karena ada platformnya, jadi dia lebih memudahkan ketika untuk live streaming sih Kak. Kalau yang di sekarang ini kan biasanya media yang ini tuh kan suka ngadain event off air kan. Karena pandemi ini, bagaimanakah program off airnya berjalan? Ini sedih banget sebenarnya tuh ada event off air Ini dia yang paling tahunan ya kan. Tapi sepertinya tahun ini diselenggarakan ya. secara virtual sepertinya. Nanti stay tune ya guys. Ini aku tidak boleh membocorkan dulu Kak. Emang karena pandemi juga kan. Emang kerja media mana sih? Stay tune tes. Aduh. Aja nih Mbak. Lanjut. Pokoknya akhirnya event-event kantor apapun itu diselenggarakan secara online sejauh ini gitu. Karena nggak mau ambil resiko juga. Ya, di Jakarta juga semakin tinggi ya kan. Iya. Yang positif COVID segala macam, jadi ya udah virtual dan online live streaming. Untungnya ini media digital gitu, jadi punya platform yang cukup mumpuni lah ya. Ya. Untuk live streaming gitu, karena nggak ada di TV kan, bukan maksudnya di TV konvensional cuma satu program gitu. Akhirnya belajar teknis lagi sih Kak, karena pasti orang-orang juga bosen kalau acaranya formatnya gitu aja atau teknisnya gitu aja. Jadi setiap event pun treatmentnya diusahakan berbeda. Jadi ya semua tim, semua divisi yang terlibat belajar lagi, mengimprove lagi gimana biar bisa kasih suguhan yang berbeda di setiap event online-nya gitu. Karena juga sekarang semakin banyak event online dan juga pada bagus-bagus ya kan. Iya. Karena menurutku persaingan di media itu sangat ketat gak sih? Iya banget. Jadi tuh kayak YouTuber itu tuh makin hari tuh kayak bersaing konten gitu loh. Wah, orang-orang pada nonton yang mana nih gitu kan. Ini apalagi media kan. IO pun sekarang kan akhirnya merambah event on air. Iya semua. Nah ini dia nih Han, karena kan gue pribadi kan pernah bilang kan kalau gue pengen banget nih terjun di dunia event gitu kan.
Tapi begitu pandemi gue pun berpikir kira-kira bisa nggak ya lagi begini gitu kan. Kalau event itu duit kita terjun di dunia event ya duitnya dari kalau ada event, kalau nggak ada event ya kagak ada duit, bener nggak sih Betul. kan? Nah lu di yang sekarang itu di bagian apa? Bagian kreatif event. Kreatif event. Nah kalau dari lu nih sebagai salah satu karyawan media tersebut, ini bukan televisi ya, media dengan kanal YouTube pertama kali, asik banget ya. Oh iya ya emang ya. Iya, pertama kali loh tahu gue ya. Wow. Gue juga taunya dari si Yuni. Kan gue ikut komunitasnya juga, asik kan. Oh iya benar. Komunitasnya Jadi Anda ikut komunitas media mana saja, Kak? mana saja saya ikuti, pokoknya yang penting. Media sendiri ada nggak, Kak? Tidak ada sepertinya ya, Bu. Nah, mau gue tanyain, kalau dari sudut pandang lu nih ya, dengan kondisi yang sekarang kan lu juga udah ada pengalaman kan. Baiknya kalau misalkan orang yang mau terjun ke per-eventan itu yang nggak bisa off air, harus gimana? Ada sih Kak beberapa temanku yang akhirnya dia merambah online juga, belajar juga untuk gimana event online itu, walaupun mungkin sempat beberapa waktu tuh kayak vakum atau hiatus gitu ya, karena emang nggak ada klien yang mau dan diperbolehkan untuk mengadakan event off air di keramaian gitu. Akhirnya mereka ya dapat juga klien untuk ngadain event online. Jadi gimana pun caranya tetap harus mau belajar sih Kak untuk mengulik sebenarnya event online dan teknisnya itu seperti apa. Gila ya, bener-bener tahun ini memang tahunnya kita diuji gimana kita bisa survive dengan yang ada. Kalau kita nggak mau belajar ya udah lewat lah kita, mau jadi apa dengan segala keterbatasan itu. Bye event semua online, meeting juga online, kerja sekolah online, lu event lu yang off air banyak, sidang online. gimana sidang kampus gitu-gitu kan juga pada online kan, wisuda juga ada yang online. Apa coba? Gue dengar pijat online. Gimana pijat online? Ya Allah. Kak jauh loh. Hai, terima kasih telah mendengarkan podcast Sabilur. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya ya. See you.